di channel juragan.com. Sekarang saya lagi mau berbincang-bincang dengan pelakor utama di pelakor pembangunan di proyek Mutiara Rangsa, yang mana dia ini nih sudah membangun beberapa ribu perumahan dan kurang lebih ada beberapa proyek juga yang beliau sudah bangun. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita sama-sama tanya-tanya langsung, oke? Siap. Orangnya sudah sama kita. Selamat pagi Mas Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas Sulis? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini seperti ini kita harus fight. Semangat terus. Semangat terus ya. Jadi udah nggak ada WFH nih ya? Ya nggak ada. Proyek mana WFH? Target ya kan? Gimana? Mas Sulis, ini kan kita mau berbagi cerita nih buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin untuk saat ini beliau ini mereka ini belum mengetahui tentang rumah subsidi itu speknya kan udah bagus banget kan Pak Sulis ya. Masih memandang sebelah mata lah berkaitan dengan rumah subsidi, speknya begini padahal kan sesungguhnya sudah bagus banget dan sudah diatur oleh pemerintah kan seperti itu. Mungkin boleh sedikit cerita Pak Sulis, pengalaman Pak Sulis nih berkaitan dengan mulainya proyek-proyek yang pernah Pak Sulis kembangkan dulu. Boleh diceritain Pak Sulis gimana? Baik. Jadi dulu saya dulu ikut di PT yang lain, jadi kita mulai pembangunan itu di area Babelan. Jadi area Babelan itu pembangunan di 1264 unit. 1264 unit dan itu proyek 3,5 tahun kelar. Dalam penjualan 1.000 itu dan pembangunan juga kejar tayang terus. Dan di Mutiara Rangsa ini itu pengembangan lagi. Jadi mulai di pembangunan lagi itu di sekitar kita rencana di 9 hektar. Oh, sebenarnya 9 hektar di 14 unit. Jadi saya untuk penjelasan spek ya, memang dulu kita lihat ya rumah BTN itu seperti apa, standarnya macam-macam gitu. Karena dulu anggapannya bahwa perumahan BTN itu perumahan yang yang adanya jadi ya bentuknya mungkin ya simpel gitu kan, bentuknya yang simpel, material yang ala kadarnya. Tapi pemerintah itu sendiri sekarang sudah ada peraturan sendiri sih di tahun 2002 itu juga pemerintah udah standar dari perumahan siap huni itu seperti apa itu sudah ada. Dari mulai besi, dari pondasi, dari slope, dari tembok itu sendiri, dari kolom-kolom, dari sampai ke atap dan finishing semuanya udah diatur di Perpu dari pemerintah itu sendiri. Jadi dalam artian keseluruhannya sudah ada standarisasi ya. Betul. Nasional bahwasanya harus seperti ini. Dan kalau memang tidak seperti yang dijelaskan oleh Perpu itu, berarti dibongkar rumahnya. Betul. Jadi khususnya di Mutiara Rangsa ini sendiri kita mengacu dari Perpu itu sendiri gitu. Jadi baik dari pondasi sampai ke finishing selesai gitu. Jadi memang kita acuannya itu. Jadi nggak ala kadarnya juga untuk kita membangun suatu rumah. Berarti dalam artian kan Pak Sulis kan tadi kan udah cerita di tahun 2014 kurang lebih ya, proyek di Babelan yang 1.200 itu berarti kan memang ada beberapa tipe yang mana tipe itu pun juga ada masa-masa dulu masih belum ada sudah standarisasi semua Pak. Dari 2014 itu sudah standarisasi semua berarti ya? Kalau dari dulu sih memang sebenarnya sudah ada standarisasi, cuman karena FLPP ini kan berkembang terus ya, jadi habis setelah ini kita ngacu standarisasi. Yang penting konsumen juga puas ya, karena memang untuk
rumah adalah untuk hunian itu sendiri. Dan untuk awal dulu memang FLPP memang siap huni dan bangunannya pun juga belum begitu apa namanya ya komplit gitu. Jadi semacam kayak plesteran juga belum ada, keramik juga belum ada, tapi untuk floor doang. Nah, tapi setelah kita berkembang lagi, kita mulai bangunlah Mutiara Tansa ini, kita full semuanya udah siap huni gitu. Baik dari plester, aci, cat, dan keramik pun plafon juga udah oke, gitu. Bisa langsung dihuni. Oh gitu, berarti memang kalau kita lihat dari riwayat BTN itu memang dulunya ya Pak, posisinya rumah BTN ya ala kadarnya gitu kan ya. Tapi udah mulai berjalan di 2014 di perumahan 1.200 unit itu, Bapak udah ngikutin tuh ya standar-standar sampai sekarang peraturan terbaru ya. Berarti dalam artian nggak nyesel lah punya rumah sosial ya kan? Betul. Dan di waktu 1.200 pun juga nggak FRPP semua juga enggak. Jadi ada komersilnya juga di tipe 36 ya kan, di tipe 30 dan 27 sama 24 untuk FRPP begitu. Nah, sebelum kita masuk ke fase sekarang yang paling Mutiara Tansa kan, sedikit ya Pak cerita pahit-pahitnya dulu Pak waktu pas bangun yang di Babelan tuh gimana sih Pak? Yang nama Babelan ini juga kan dulu kan bisa dibilang kan dulu wilayah yang juga tanda kutip ya Pak dulu merah kan gitu kan. Nah itu gimana Pak? Ya, cerita sedikit Pak. Jadi kalau di Babelan itu untuk masalah apa namanya kita bangun nih, ya pasti ada lah namanya proyek ya, namanya proyek pasti ada yang ini itu yang pengen kerja, pengen ambil semua keamanannya, pengen material inilah masuk, subkon segala macamnya. Cuman kita berusaha apa namanya pendekatan dengan baik ya kan, kondusif sekarang ini alhamdulillah udah kondusif lah dengan untuk berjalan suatu proyek itu sendiri. Pasti ada masalah proyek mau masuk, pasti ada halangannya, cuman ya kita tetap berusaha dan semangat untuk melakukan proyek. Alhamdulillah juga lancar-lancar, udah sampai 1.264 ini nggak ada kendala sama sekali. Betul. Tapi kalau emang seandainya memang ya dulunya seperti itu, sekarang udah bangun 1.200 Pak, ya otomatis lah wilayahnya memang sudah jadi hidup ke kota ya. Gitu. Sekarang di area sana juga banyak perumahan juga, setelah berkembang kanan kiri udah berkembang perumahan banyak, karena perumahan di sana pilot project di situ kan, FLPP di situ, jadi lain-lainnya pada ngikut semua berkembang, dan sekarang ada banyak rumahan komersial yang berkembang di sana. Jadi satu jadi perumahan pribadi, dan sekarang dia jadi investasi kan Pak. Investasi semakin berkembang, ya udah makin maju di sana. Itu. Oke, berarti riwayat yang di itu mantap sekali ya Pak, bagus lah ya, dalam artian pengembangan alhamdulillah sekarang jadi autopilot project yang mana FLPP di Babelan itu sudah penuh ya, sekarang ya, udah maju. Dan untuk di Latan sendiri ya Pak, Latan sendiri kan memang kan bisa dibilang kan wilayahnya lebih serem lagi nih Pak, kata orang ya kan, wilayahnya wilayah Tambun Utara, gabus kan, katanya gabus gitu kan. Tapi pas yang Bapak alami nih, sekarang sudah bangun berapa nih Pak? Sudah berapa unit sekarang? Baik, dari memang dalam suatu proyek pasti ada ya. Cuman alhamdulillah namanya kita pengen berbuat baik, pengen memajukan suatu daerah, developer juga istilahnya pengen seperti itu juga. Jadi ya mudah gitu loh, kita gampang, kita prepare dengan baik, ya alhamdulillah jalan sampai sekarang udah bangun di hampir 250 lah kita dalam jangka waktu di hampir plus minus 2 tahun lah ya. Plus minus 2 tahun ya. Berarti dalam artian wilayah gabus sendiri ternyata ya Pak, Bapak masuk ke sini bangun Mutiara Tansa itu dimulai dari udah hampir 250 kan, berarti kan cukup lumayan besar ya. Iya. Cepat sekali gitu kan. Betul. Berarti bahkan memang sudah tidak ada kendala apa-apa ya. Ya dulu memang kita mau masuk sini juga
banyak orang yang takut ya, kutip itu ya, nggak aman lah, banyak preman segala macamnya. Ya kita asal kita permisi ke tempat orang dengan cara yang bagus, dengan cara yang ya kita baik, ketemu assalamualaikum dengan baik, ya tanggapan mereka juga baik. Kecuali kalau kita masuk dengan dengan kasar atau dengan kita nggak sopan apalagi kan, ya udah hasilnya juga nggak bagus gitu. Jadi intinya gimana cara Udah, kita di tanya. yang baru ya, kita bermasyarakat, Ya. insya Allah semuanya menang.